Di sebuah hutan misterius yang ada di barat Irlandia, tersebar cerita rakyat kalau orang yang tersesat di sana dipastikan tidak akan keluar lagi. Terbukti seperti pria ini yang bernama John, yang sedang bersusah payah keluar sebelum matahari terbenam. Dengan mengabaikan rambu yang bertulis titik tidak bisa kembali, pria berjaket merah itu menganalisa kalau dirinya pasti berhasil. Namun sayangnya setelah beberapa jam perjalanan, John gagal dan segerombolan burung gagak melintas di atasnya yang menandakan kalau matahari sudah terbenam. Tanpa diduga dari kejauhan, John melihat sesosok makhluk menakutkan sehingga John memutuskan naik ke pohon namun terjatuh. Di tengah kepanikannya, John coba mengambil pisau di tasnya, namun makhluk misterius itu langsung menyeretnya ke dalam tanah. Halo gengs, selamat datang di channel Babah Movie. Beberapa hari kemudian di pusat kota, Mina yang berasal dari Amerika sedang bekerja di sebuah toko hewan. Sebelum pulang ke kosannya, bosnya menugaskan Mina untuk mengantar burung parkit emas ke kebun binatang yang jaraknya terbilang sangat jauh. Di dalam kosannya, Mina menamai burung itu dengan Darwin dan menginfokan kalau sekarang adalah hari peringatan ibunya yang sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Untuk melupakan kesedihannya, Mina memutuskan ke kelab malam dengan menggunakan rambut palsu terlebih dahulu. Saat seorang pria terpancing untuk mengajak kenalan, Mina tidak menyebutkan nama aslinya dan juga berbohong mengenai pekerjaannya. Keesokan paginya dengan menggunakan mobil bosnya, Mina memulai perjalanannya mengantar Darwin dengan melintasi jalan antar provinsi. Saat berhenti di pom bensin, Mina berulang kali ditelepon oleh saudari kembarnya, namun dia tidak mengangkatnya. Dalam pesan suara saudarinya, Mina ditanya mengapa dirinya tidak pernah datang ke acara peringatan meninggalnya ibu mereka dan meminta agar Mina tidak menjauh dari keluarga. Mengabaikan pesan suara tersebut, Mina tetap berkendara tanpa menyadari papan info yang memperlihatkan banyak orang hilang di area hutan yang akan dia lintasi. Beberapa waktu perjalanan, Mina masih belum keluar dari hutan sementara HP-nya mengalami gangguan dan mobil tiba-tiba mati. Dirinya pun keluar dari mobil dan menemukan rambu bertulis titik tidak bisa kembali, sehingga mengira kalau di sekitar sini ada pemukiman penduduk. Untuk memastikan keamanan Darwin, Mina membawanya dan mulai berjalan beberapa puluh meter, sementara burungnya terlihat ketakutan. Karena tak menemukan siapapun, Mina memutuskan berbalik badan untuk kembali ke mobilnya, namun sudah tidak ada. Dalam keadaan bingung, Mina berusaha mencari jalur mobil, sementara tak beberapa lama lagi matahari akan terbenam. Di saat itu, Mina dikejutkan dengan lewatnya segerombolan burung gagak, dan kemudian mendengar suara seorang wanita tua. Untuk menanyakan jalan keluar dari sini, Mina memutuskan mengejar wanita itu yang tergesa-gesa menuju ke sebuah bunker. Tanpa basa-basi, si wanita tua menyuruh Mina masuk secepatnya jika masih sayang dengan hidupnya, sehingga Mina pun langsung menurutinya. Setelah pintu ditutup, Mina mendapati ada dua orang lain di dalam bunker tersebut yang terlihat cukup kokoh. Si wanita tua kemudian mengenalkan namanya adalah Madeline, sementara yang lainnya adalah Ciara dan Daniel. Ketiganya menamai bunker ini dengan sebutan kandang, serta mengaku kalau mereka juga tersesat dan akhirnya memanfaatkan bangunan ini. Anehnya, mereka menyuruh Mina untuk ikut bersama-sama menghadap kaca, sambil Madeline mengenalkan makhluk di luar yang dinamakan si pengamat, The Watchers. Si pengamat yang jumlahnya lebih dari satu, datang setiap malam untuk mengamati manusia dari balik kaca tersebut, dan pergi sebelum matahari terbit. Sebagai penghuni baru, Mina diarahkan oleh Madeline untuk maju satu langkah, dan terdengar suara gemuruh tepuk tangan layaknya sebuah pertunjukan. Di tengah malam saat yang lainnya tertidur, Mina memandangi kaca satu arah tersebut sambil memikirkan almarhum ibunya. Keesokan paginya setelah matahari terbit, Mina memutuskan pergi dari kandang tanpa mendengarkan saran dari yang lain. Beberapa puluh meter berjalan, Mina mendengar suara gadis kecil membisikkan namanya, dan kemudian melihat gadis kecil tersebut menanyakan mengapa Mina melakukan itu. Karena ketakutan, Mina berlari hingga menemui puncak bukit, dan menyadari kalau dirinya ada di tengah hutan yang sangat luas, tanpa bisa melihat ujungnya. Saat Mina mulai putus asa, Madeline muncul dan menjelaskan kalau semuanya juga ingin keluar dari hutan ini, namun belum berhasil. Berbahaya jika melakukan perjalanan sendiri, karena kondisi ini bisa menyebabkan halusinasi yang akan membuat seseorang menjadi gila. Rambu yang menyebutkan titik tidak bisa kembali ada di sekeliling kandang dengan radius batas yang sudah diperhitungkan secara teknis oleh seseorang yang disebut profesor. Berjalan jauh melewati rambu ini, maka dipastikan orang tersebut akan kembali ke kandang saat matahari sepenuhnya tenggelam, jika gagal kabur.
Teori itu terbukti dari kejadian John di awal film, yang ternyata merupakan suaminya Ciara yang belum kembali ke kandang sampai sekarang. Mendengar penjelasan masuk akal tersebut, Mina akhirnya menurut untuk balik ke kandang. Di malam hari, Daniel berpidato dengan berbicara kalau Mina sudah kembali ke pertunjukan dan Ciara memutar musik untuk menari di depan para pengamat. Di bangunan yang dilengkapi TV itu, Mina melihat DVD jadul tentang acara reality show dan tertulis nama inisial profesor di belakangnya. Keesokan paginya, kelompok tersebut berpencar sesuai tugas masing-masing dan Mina ikut bersama Ciara yang sedang mencari tanaman obat. Ciara juga menyampaikan tentang John suaminya yang sudah 6 hari belum balik ke kandang, namun tetap yakin sang suami masih selamat dan akan segera menjemputnya. Sambil mengajaknya ke sebuah liang misterius, Ciara menginfokan kalau Madeline selalu berkata jika melihat langsung si pengamat bisa mengakibatkan kegilaan bagi orang tersebut. Ciara menunjukkan liang dengan diameter cukup besar yang jumlahnya sangat banyak dan terhubung satu sama lain mengelilingi hutan ini, layaknya terowongan bawah tanah. Di bawah sinilah para pengamat hidup selama matahari terbit dan keluar lagi saat matahari terbenam. Namun yang membuat Mina sangat terkejut, Ciara menyebutkan kalau dia dan suaminya sudah tersesat di sini sekitar 5 bulan yang lalu, tanpa kejelasan bisa keluar atau tidak. Saat makan siang, Madeline menginstruksikan Mina peraturan yang perlu dipatuhi agar tetap hidup. Semua penghuni kandang dilarang membelakangi kaca, dilarang membuka pintu setelah matahari terbenam, dilarang berada dekat dengan liang, dan selalu tetap berada di bawah pencahayaan. Ketiganya kemudian mengulangi kalimat peraturan tersebut dengan cara yang terbilang menyeramkan. Beberapa jam setelah melakukan pertunjukan, Mina kembali menghabiskan waktu dengan menonton reality show dan juga menggambar apa yang ada di pikirannya di buku catatannya. Di tengah malam saat yang lain sudah tidur, Mina memandangi kaca sambil mengetuknya namun tidak terjadi apapun. Tanpa diduga saat Mina berbaring membelakangi kaca, terdengar ketukan keras diiringi suara lengkingan yang menakutkan. Madeline pun bangun dan langsung mengarahkan Mina untuk tetap menghadap kaca, yang untungnya hal itu membuat para pengamat bisa tenang. Keesokan paginya, Mina ikut bersama Daniel yang bertugas untuk mengambil dan menyiapkan jebakan hewan sebagai konsumsi. Daniel menerangkan kalau dirinya biasa berburu dengan John, sehingga cukup sulit jika harus berburu sendiri. Di saat itu, Mina kembali melihat gadis kecil berbaju pink. Daniel juga menginfokan kalau Madeline merupakan mantan dosen di sebuah kampus, sehingga wanita tua itu memiliki pengetahuan luas. Selama berkeliling, Mina juga mengetahui pemuda tanggung itu sudah 8 bulan di sini, namun sama sekali belum melihat para pengamat. Mina pun berpendapat kalau mungkin saja Madeline sudah berbohong dan menghasut Daniel untuk masuk ke salah satu liang. Walau Daniel takut, Mina tetap memaksanya untuk membantunya turun menggunakan tali dan menggunakan korek gas setelah sampai bawah liang. Mina pun menemukan banyak barang bekas, termasuk koran tahun 92, sebuah kamera dan boneka kelinci. Bukan hanya itu, Mina juga menemukan sepeda sehingga Daniel diminta untuk menaikkannya menggunakan tali. Saat Daniel masih proses membuka ikatan sepeda, Mina mendengar suara geraman dari belakangnya dan berteriak agar Daniel segera menurunkan talinya. Tanpa diduga, makhluk misterius dengan 6 jari mencoba menyentuhnya sambil berkata dalam bahasa yang tidak diketahui, namun gagal karena sinar matahari. Beberapa waktu kemudian, keduanya membawa barang bekas tadi ke kandang dan berbohong pada Madeline kalau barang itu bukan berasal dari liang. Mina berpikir sepeda ini bisa mempercepat keluar dari hutan, namun Madeline curiga kalau Mina sudah menyembunyikan sesuatu. Walau Madeline berulang kali memintanya jujur, Mina tetap merahasiakannya. Sementara itu Daniel yang sedang menghubungkan kamera ke TV, menebak kalau kemungkinan sumber listrik di kandang ini berada di bawah bangunan. Setelah berhasil menghubungkannya dengan TV, kini mereka mempunyai penglihatan layaknya CCTV yang ditaruh di depan pintu. Di malam harinya, mereka bersikap seperti biasa, namun berharap bisa melihat wujud asli dari makhluk yang disebut si pengamat. Tanpa diduga, mereka mendengar ketukan pintu dari luar dan kamera memperlihatkan gambar kaki seseorang. Saat orang itu bersuara, Ciara sangat bahagia karena suara tersebut adalah suara John suaminya yang meminta dibukakan pintu. Madeline pun langsung menghalanginya sambil mengingatkan kalau mungkin saja di luar adalah si pengamat yang ingin menjebak. Saat John terus memohon dan meyakinkan Ciara, Madeline kembali menanyakan kejujuran Mina dan Daniel mengenai asal barang bekas yang mereka bawa, yang akhirnya mereka akui. Karena Ciara bersikeras untuk membuka pintu, Madeline memintanya membuat pertanyaan yang hanya diketahui oleh suaminya. Tanpa diduga John tak bisa menjawab pertanyaan Ciara mengenai buku favorit mereka berdua yang dibeli dengan penuh kenangan.
Masih keras kepala, Ciara akhirnya menginfokan kalau ada kamera tersembunyi di bawah pintu, dan John diminta untuk memperlihatkan wajahnya. Baru sebentar saja John melakukannya, tubuhnya langsung diseret menjauh dari kandang, dan kamera tersebut langsung diambil oleh si pengamat tanpa terlihat. Tiba-tiba dari luar, kaca dipukul bertubi-tubi, sehingga Madeline mengarahkan semuanya berdiri menghadap kaca, dan akhirnya berhenti manakala sudah retak. Keesokan paginya, Madeline bersama yang lain mengembalikan barang bekas yang dibawa dari Liang, dan berharap si pengamat bisa memaafkan. "Oh, Yu-chan, breaking the rules." Mina pun berjanji tidak akan lagi melanggar peraturan, sementara barang bekas yang dikembalikan ditarik oleh si pengamat. Adegan kemudian memperlihatkan kenangan Mina kecil, yang sedang berkendara dengan saudari kembarnya beserta ibunya. Hal itu mengungkapkan kalau gadis kecil berbaju pink yang Mina lihat di hutan adalah saudarinya sendiri yang selalu ada di pikirannya. Berbeda dengan saudarinya, Mina bersikap nakal dan tidak mau diatur oleh ibunya. Contohnya saat Mina memaksa menurunkan kaca di mobil yang sedang melaju cepat. Mina pun yang jarinya terjepit, berteriak sehingga fokus ibunya terganggu dan menyebabkan mobilnya kecelakaan. Kembali ke masa sekarang, Mina yang sudah tidak mau macam-macam lagi, bekerja sama dengan yang lain dengan tujuan hanya untuk bertahan hidup. Beberapa minggu berlalu, semuanya pun mulai putus asa untuk keluar dari hutan ini, dan kejiwaan mulai terganggu. Di suatu hari, Mina tak sengaja mendengar Madeline memarahi Daniel, karena hewan tangkapannya berkurang dibanding hari-hari sebelumnya. Sementara di dalam kandang, Ciara terpukul dengan pupusnya harapan akan kembalinya sang suami. Karena buku catatannya sudah habis digambar, Mina melakukannya di lantai dan kemudian menyadari kalau Ciara menghilang. Saat berkeliling mencarinya, Mina menemukan Ciara sedang berdiri dengan tatapan kosong di dekat Liang, dan berkata kalau dirinya ingin mengakhiri hidup untuk menyusul suaminya. Tanpa diduga di sore itu, keduanya mendengar teriakan Madeline yang ternyata sedang diikat oleh Daniel. Madeline berkata kalau Daniel sudah tidak waras, namun Daniel menyanggahnya dan berkata kalau sekarang dirinya lah yang membuat peraturan. Ciara pun bergegas mengejar Daniel yang lari menuju kandang, sementara Mina membantu Madeline membukakan ikatannya. Namun saat keduanya kembali ke kandang, Daniel sudah mengunci pintunya sementara hanya Ciara yang diperbolehkan masuk. Karena segerombolan burung gagak sudah muncul, Madeline mengajak Mina untuk bersembunyi di salah satu jebakan yang memiliki aroma busuk, dan berharap itu bisa menyamarkan keberadaan keduanya. Daniel dan Ciara pun mulai bersiap menghadap kaca, sementara para pengamat mulai berdatangan dengan melewati tempat persembunyian Madeline dan Mina. Karena cara tersebut berhasil, keduanya pun melihat wujud asli dari para pengamat walau kurang jelas, yang berpostur tumbuh kiris dengan suara menakutkan. Di saat para pengamat sudah berkumpul di depan kandang, Daniel berkata kalau dua orang lainnya sudah kabur, sehingga para pengamat bubar untuk mencari keduanya. Menyadari area kandang sudah sepi, Madeline dan Mina bergegas menuju kandang untuk memohon dengan sangat agar Daniel membukakan pintu. Untuk meyakinkan Daniel, Mina membocorkan rahasia terbesarnya kalau penyebab kematian ibunya adalah akibat kesalahannya sendiri yang sampai sekarang hidupnya dipenuhi rasa bersalah. Setelah Mina berkata kalau tak ingin Daniel melakukan kesalahan yang sama, Daniel luluh untuk membukakan pintu dan keduanya pun masuk serta langsung menguncinya. Madeline pun langsung memarahi Daniel dan menyesal sudah menyelamatkannya sewaktu tersesat. Kemudian Ciara menenangkannya. Mereka kemudian menghadap ke kaca, dan Madeline menjelaskan kalau dirinya merupakan dosen di bidang studi mitologi yang sedang melakukan penelitian. Berbeda dengan ketiganya, Madeline memang sengaja masuk ke hutan ini, dan berkata kalau dirinya pernah melihat si pengamat secara langsung. Wujudnya mirip dengannya namun tidak 100% sama, dan Madeline juga berteori kalau si pengamat memiliki nama berbeda di setiap cerita mistis. Di antaranya ada yang menyebutnya peri ataupun manusia bersayap. Makhluk tersebut berusaha mempelajari perilaku manusia, bahkan cenderung ingin berubah menjadi manusia. Tiba-tiba si pengamat mulai mengetuk pintu kandang, lalu bersuara seperti Ciara untuk meminta tolong. Tanpa diduga, pengamat yang lain mulai bergemuruh dengan mengerubungi semua sisi kandang, sambil berbicara dengan suara manusia. Madeline pun berinisiatif menggunakan meja untuk menahan pintu, yang padahal daun pintu tersebut kalau dibuka, akan mengarah keluar. Ciara melihat keanehan di lantai, sementara para pengamat semakin agresif untuk menerobos masuk. Daniel yang berhasil membuka lantai penutup, menemukan bunker lainnya sehingga semuanya pun bergegas turun tanpa melupakan Darwin, tepat sebelum para pengamat menghancurkan pintu. Setelah menyalakan saklar penerangan, mereka menyadari kalau tempat ini merupakan kantor dari profesor yang disebut-sebut sebelumnya. Bukan hanya perlengkapan kerja sang profesor,
Mereka juga menemukan simpanan makanan. Lalu Daniel berpendapat kalau jumlahnya cukup untuk beberapa tahun. Mina melihat komputer jadul tanpa koneksi internet. Namun masih tersimpan video penelitian sang profesor yang dimulai pada tahun 2009. Di awal, Profesor Rory menjelaskan kalau dirinya sangat antusias melihat secara langsung makhluk penelitiannya dari balik kaca yang aman. Namun pada video selanjutnya, Rory mulai takut untuk melihat secara langsung makhluk tersebut, sehingga dirinya merubah desain kacanya agar hanya bisa dilihat ke arah yang memiliki pencahayaan. Rory membangun tempat penelitian ini bersama warga lokal yang tidak memiliki keluarga dan hanya beraktivitas manakala para pengamat sudah tidak ada. Setelah bangunan ini sudah jadi, Rory sengaja mengunci para pekerja tersebut di luar, yang akhirnya terbunuh oleh para pengamat. Pada video lainnya di siang hari, Rory mengungkapkan kalau dirinya menemukan salah satu pengamat yang berbeda dari yang lain, karena berwujud sebagai gadis kecil dan mau berkomunikasi. Saat ditempatkan di ruang berjeruji, makhluk itu berubah ke wujud aslinya, sambil berteriak ke arah Rory. Pada hari ke-300, Rory membuat video terakhirnya, yang berisi penyesalan atas perbuatannya, dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, beserta si pengamat yang sebelumnya dibawa. Sebelum melakukannya, Rory meninggalkan pesan penting bagi siapa saja yang menemukan video ini, dan ingin keluar dari hutan ini. Perahu miliknya ada di sungai dengan cara melewati rambu bernomor 134, dan setelah itu mengikuti arah burung terbang untuk mencapai ke sungai yang dimaksud. Rory juga meminta bantuan agar semua penelitian yang ada di ruangan kampusnya dimusnahkan, dan kemudian terdengar suara tembakan. Ciara pun yang sudah mengetahui cara keluar dari hutan ini, merayakannya dengan mengajak Daniel berdansa. Di saat itu, Daniel baru menjelaskan kalau dirinya bisa tersesat di sini, setelah kabur menjauhi ayahnya yang galak. Ciara pun menawarkan agar Daniel tinggal di rumahnya jikalau mau, dan kemudian Daniel tersentuh lalu memeluknya. Keesokan paginya, mereka pun menuju rambu bernomor 134 dengan mengikuti garis putih yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan kemudian melepas Darwin untuk diikuti. Dalam perjalanan, mereka menemukan batu segel, dan Madeline menjelaskan kalau di bawah sinilah para pengamat diasingkan setelah kalah perang dengan umat manusia. Sejak saat itu selama berabad-abad, para pengamat berusaha menggali ke permukaan, namun sayangnya, kemampuan mistisnya berkurang drastis, bahkan sayapnya sudah menghilang. Mereka pun melanjutkan perjalanan, sementara Mina melihat halusinasi dirinya semasa kecil bersama saudari kembarnya. Tanpa diduga, hujan mulai turun dan gerombolan burung gagak melewati mereka, yang menunjukkan matahari akan terbenam. Mereka pun mendengar suara para pengamat dari kejauhan dan langsung bergegas sampai akhirnya tiba di sungai. Saat yang lain mempersiapkan perahu, Daniel mendengar John memanggil sehingga dirinya terdiam untuk memastikan. Tanpa diduga, Daniel muncul membawa John ke pinggir sungai. Namun Ciara langsung meneriakinya kalau makhluk itu bukanlah suaminya. Sayangnya, Daniel sudah tidak bisa terselamatkan dan mati terbunuh. Setelah itu, ketiganya menyaksikan proses perubahan wujud si pengamat yang kini menduplikasi tubuh Daniel. Madeline pun kemudian menenangkan keduanya dengan menjelaskan kalau makhluk tersebut tidak bisa keluar dari hutan. Keesokan pagi, ketiganya yang tetap membawa Darwin melihat sebuah jembatan dan memutuskan naik untuk menunggu bis selanjutnya. Untungnya, bis tersebut bukanlah halusinasi dan mereka memutuskan berpisah ke tempat tinggal masing-masing. Lalu Mina menginfokan kalau dirinya akan memenuhi permintaan terakhir sang profesor. Beberapa waktu kemudian, Mina sampai di kosan dan membersihkan diri, namun penyesalan akan kematian ibunya masih terus menghantuinya. Kecelakaan tersebut selain menewaskan ibunya, menyebabkan saudari kembarnya mengalami luka sayat di wajahnya. Keesokan harinya, Mina pergi ke kampus dan menuju ruangan Profesor Rory dengan berpura-pura sebagai keponakannya. Mina pun menemukan desain pembangunan kandang dan rekaman yang menjelaskan awal mula sang profesor mau melakukan penelitian mistis tersebut yang dilengkapi sebuah manuskrip kuno. Sebelum terjadinya perang, ternyata para pengamat hidup berdampingan dengan manusia dan bahkan ada yang melakukan pernikahan. Dari pernikahan berbeda jenis tersebut, melahirkan anak berdarah campuran yang mampu menerima sinar matahari, dan Rory berasumsi kalau keturunan tersebut sudah membaur di tengah masyarakat sebagai manusia. Mina pun terpaku dengan lukisan besar yang ada di ruangan Rory, dan menemukan beberapa foto keluarga sang profesor yang membuatnya terkejut. Di malam harinya, Mina menemui Ciara dan menunjukkan foto yang membuatnya terkejut, yang ternyata Madeline sangat mirip dengan istri sang profesor. Namun yang lebih mengejutkan, istrinya diberitakan sudah meninggal 8 tahun yang lalu karena sakit kanker sebelum Rory memulai penelitiannya. Mina pun berasumsi kalau Rory berniat menggunakan kemampuan mistis dari para pengamat
untuk bertemu lagi dengan sang istri yang menjelaskan kalau Madeline bukanlah manusia asli. Di saat itu Mina yang sedang menunggu kedatangan Madeline melihat mobil masuk dan ternyata Ciara yang asli yang mengungkapkan dari tadi dirinya mengobrol bersama Madeline si pengamat. Ciara yang asli memasuki rumahnya dan si pengamat yang sudah berubah menjadi John menyerangnya dari belakang hingga pingsan. Saat Mina mencoba kabur, si pengamat menangkapnya dan melemparnya sambil berubah wujud menjadi Daniel untuk menghina manusia. Walau Mina sudah melawan menggunakan pecahan kaca, si pengamat terlalu kuat, dan makhluk itu berterima kasih karena Mina sudah membantunya keluar dari hutan. Makhluk itu pun kemudian berubah wujud menjadi Madeline, dan menjelaskan kalau selama ini dirinya sangat ingin keluar dari hutan setelah dikucilkan oleh kaumnya sendiri. Karena berbeda dari yang lain, pengamat yang ini mampu terpapar sinar matahari, sehingga kaumnya melihat hal tersebut sebagai kelainan. Setelah mengungkapkan kalau dirinya sengaja berkomunikasi dengan Rory agar bisa keluar dari hutan, dirinya kecewa manakala Rory malah mau membunuhnya walau gagal. Beberapa saat kemudian, si pengamat menjadi Rory dan juga berubah menjadi Mina, lalu memutuskan untuk membunuh Mina yang asli. Mina pun mengatakan kalau Rory memiliki rahasia yang sangat penting, sehingga si pengamat memberikannya kesempatan berbicara dan mendengar kalau berabad-abad yang lalu, para pengamat hidup berdampingan dengan manusia. Bahkan, ada yang jatuh cinta sampai memiliki keturunan, dan Mina percaya kalau si pengamat yang ada di hadapannya merupakan campuran manusia. Sambil memanggilnya dengan sebutan Madeline, Mina menuturkan kalau dia cenderung mempunyai rasa peduli terhadap manusia. Terkejut mendengarnya, dia kebingungan dan berubah ke wujud aslinya, lalu terbang ke atap. Sebelum meninggalkan tempat itu, dia berkata kalau dirinya berharap apa yang disampaikan Mina mengenai ada lebih banyak makhluk campuran di luar sana bukanlah kebohongan. Setelah itu, Mina memeriksa keadaan Ciara yang untungnya hanya mengalami luka ringan. Beberapa minggu kemudian, Mina untuk pertama kalinya mau dikunjungi oleh saudari kembarnya yang sudah berkeluarga untuk berdamai dengan masa lalu. Mina juga menceritakan kejadian mengenai para pengamat, dan terkadang merasa Madeline si pengamat sedang mengawasinya dari kejauhan dengan wujud yang berbeda-beda. Sementara itu di jendela, Darwin melihat ke arah gadis kecil, dan ternyata gadis kecil tersebut adalah Madeline si pengamat. Terima kasih sudah menonton 46 Movies. Jangan lupa subscribe bila suka.